China mengatakan akan melakukan latihan penembakan langsung di Selat Taiwan Selasa 22 Oktober 2024. Hal tersebut menjadi respon Beijing setelah kapal perang Amerika Serikat, AS, dan Kanada melewati perairan tersebut. Badan Keselamatan Maritim atau MSA China yang bermarkas di kota Tenggara Pingtan mengumumkan bahwa penembakan senjata akan dilakukan di daerah terbatas yang dekat dengan pantai daratan China sekitar 105 km dari Taiwan. Bagi China, Taiwan adalah provinsi yang harus kembali tunduk ke daratan, sementara Taipei berpendapat sebaliknya. Tak disebutkan pasukan mana yang akan melakukan penembakan langsung atau tujuannya. Pingtan adalah titik terdekat di daratan China dengan Taiwan. Sebelumnya, selama akhir pekan, kapal perang AS dan Kanada melewati Selat Taiwan sepanjang 180 km. Washington dan sekutunya menegaskan wilayah itu sebagai jalur air internasional meski aksi ini dipandang sebagai provokasi oleh China. Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan China menembakkan rudal ke arah Taiwan harus dilawan. Menurut mereka, China merupakan tukang bikin onar di kawasan. Sangat penting untuk melawan hal-hal semacam ini. Saya tahu si tukang bikin onar itu menembakkan rudal ke arah Taiwan, ujar Komandan Armada ke-7 Amerika Serikat, Carl Thomas, seperti dilansir dari AFP pada hari Selasa 16 Agustus. Thomas mewanti-wanti dunia setelah China dilaporkan menembakkan sejumlah rudal balistik ke Selat Taiwan selama latihan pada pekan lalu. China memang menggelar latihan besar-besaran sebagai tanda protes atas kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus lalu. Armada ke-7 Amerika Serikat sebenarnya bermarkas di Jepang yang tak berurusan dengan Taiwan. Namun, Thomas menganggap publik seharusnya dapat belajar dari yang terjadi di Laut Cina Selatan. Selama bertahun-tahun, China dibiarkan membangun pangkalan dan fasilitas militer di daerah-daerah sengketa di LCS. Ia kemudian menegaskan, mereka sekarang benar-benar mengoperasikan pangkalan militer yang punya rudal, landasan pacu besar, hanggar, radar, dan pos-pos pemantau. Untuk melawan keagresifan China ini, Amerika Serikat berulang kali mengirimkan kapal perangnya ke LCS atas nama kebebasan berlayar di perairan internasional. Belakangan, Amerika Serikat juga mengerahkan kapal ke perairan di sekitar Selat Taiwan, namun China tetap masih bisa leluasa. Beberapa waktu lalu, sejumlah rekaman yang disiarkan di beberapa media menunjukkan sejumlah jet China terbang sangat dekat dengan Kepulauan Penghu. Kepulauan itu terletak di antara China daratan dan Taiwan. Di sana berdiri pangkalan udara besar Taiwan yang disebut sebagai garda terdepan jika China sewaktu-waktu menyerang. Taiwan pun langsung membantah laporan yang disiarkan di media-media tersebut. Menurut mereka, rekaman itu merupakan akal-akalan China untuk menunjukkan kekuatan. China menggunakan perang akal sehat dan trik lainnya untuk menunjukkan seolah jet mereka mendekati Penghu. Itu tidak benar, kata seorang pejabat senior Angkatan Udara Taiwan, Tung Peilun. AS merupakan pendukung utama pemerintahan Taiwan yang independen dari Beijing walau penganut prinsip satu Cina merujuk ke pengakuan kepemerintahan Xi Jinping. Reaksi AS dan sekutu muncul setelah 14 Oktober lalu. China mengirim sejumlah besar pesawat militer serta kapal perang dan kapal penjaga pantai untuk mengepung Taiwan dalam putaran keempat latihan besar hanya dalam waktu 2 tahun di area tersebut. Taiwan menggerakkan pasukan yang sesuai dan meningkatkan kewaspadaan di pulau-pulau terpencil sebagai tanggapan atas latihan tersebut. Beijing sendiri menyebut latihan itu peringatan keras terhadap tindakan separatis pasukan kemerdekaan Taiwan. Sebagaimana diketahui, Partai Komunis Cina tidak pernah memerintah Taiwan tetapi mengklaim pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan mengatakan tidak akan menghentikan penggunaan kekuatan untuk menguasainya. Sementara itu, pemerintah Cina mengatakan bahwa tindakan AS dan Kanada telah mengganggu perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa kapal-kapal AS dan Kanada melakukan perjalanan dari selatan ke utara selat tersebut dan situasi di laut serta wilayah udara di sekitarnya tetap normal. Sebelumnya, Cina mengirim sejumlah besar pesawat militer serta kapal perang dan kapal penjaga pantai untuk mengepung Taiwan pada 14 Oktober 2024 dalam putaran keempat latihan besar hanya dalam waktu 2 tahun.
Taiwan kemudian mengerahkan pasukan yang sesuai dan menempatkan pulau-pulau terpencil dalam keadaan siaga tinggi sebagai tanggapan atas latihan tersebut. Namun, menurut Beijing, hal itu merupakan peringatan keras terhadap tindakan separatis pasukan kemerdekaan Taiwan. Beijing telah meningkatkan tekanan militer terhadap Taipei dalam beberapa tahun terakhir dengan mengerahkan pesawat tempur dan pesawat militer lainnya serta kapal-kapal di sekitar pulau itu hampir setiap hari. Kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan membuat China semakin waspada terkait dukungan negara lain untuk Taiwan. China yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya bereaksi keras dengan memulai latihan militer hingga penembakan rudal di sekitar pulau tersebut. Sebagai tanggapan, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengkritik latihan militer tersebut dan menuding China telah melanggar kedaulatan Taiwan. Memanasnya hubungan kedua negara ini pun langsung menuai pertanyaan. Siapa yang lebih kuat antara China dan Taiwan seandainya konflik terbuka benar-benar pecah? Jika hal tersebut terjadi, mungkin sebagian orang menganggap China bakal menang dalam pertempuran tersebut. Sebab tak dipungkiri dalam berbagai aspek kekuatan militer, China memang berada di atas Taiwan. Contohnya saja dari segi pasukan aktif. China memiliki 2.035.000 tentara, sementara Taiwan hanya 169.000. China bahkan dapat mendukung pasukannya dengan 5.400 tank dan 9.834 artileri. Sementara Taiwan masing-masing dapat menurunkan 650 dan 2.093 unit. Kemudian dari segi pesawat tempur hingga kapal, China lebih unggul dengan jumlah 3.227 pesawat tempur, 59 kapal selam, dan 86 kapal angkatan laut. Sementara Taiwan masing-masing hanya memiliki 504 pesawat tempur, 4 kapal selam, dan 26 kapal angkatan laut. Namun, jika dilihat dari data tersebut, bukan berarti Taiwan sama sekali tak berdaya terhadap serangan China. Pasalnya, Taiwan juga memiliki sejumlah strategi yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh China. Salah satunya yakni strategi landak Taiwan. Dengan strategi ini, Taiwan dapat menghancurkan kapal hingga peralatan angkatan laut China yang mahal. Kemudian yang kedua yakni dengan melakukan pertahanan laut berlapis-lapis. Artinya Taiwan bisa mengkoordinasikan pertahanan berlapis dengan tujuan tak memberi kesempatan tentara China memulai serangan. Tak hanya itu, Taiwan juga bisa mempersiapkan kota-kotanya untuk perang gerilya. Salah satu contohnya dengan mengubah bangunan menjadi barak. Selain itu, Taiwan pun dapat mengandalkan lusinan jet tempur canggih yang telah dibeli dari Amerika Serikat. Hal ini mengingat Amerika Serikat telah mempertahankan ambiguitas strategis tentang Taiwan. Oleh karena itu, AS tak bisa melakukan intervensi militer secara langsung.